Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas pentingnya memakan makanan yang halal. Jadi memakan makanan yang halal itu sangat penting sekali. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW berikan nasihat, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala enggak akan mau menerima kecuali hanya yang baik-baik saja. Seperti itu. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada orang-orang yang beriman sesuatu yang pernah Allah perintahkan juga kepada para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Tentu perintah kepada rasul ini enggak hanya berlaku kepada mereka saja, enggak, tapi juga berlaku juga kepada siapa? Orang-orang yang beriman semuanya. Perintahnya apa? Kulu minat tayyibati wa'amalu salihan. Makanlah makanan-makanan yang baik, yang halal. Lalu kemudian wa'amalu salihan. Baru melakukan amal saleh. Para ulama menjelaskan, coba diamati. Perintah yang pertama kali yang Allah berikan bahkan kepada Rasul itu bukan perintah amal saleh, enggak, tapi yang pertama kali Allah perintahkan bahkan kepada Rasul adalah apa? Makan dulu. Makan dulu baru melakukan amal saleh. Kenapa? Karena tenaga dari makanan. Orang bisa beraktivitas apapun itu tergantung dia makan apa enggak. Yang penting makan dulu baru melakukan suatu aktivitas. Seperti itu. Dan para ulama menjelaskan ketika tenaga itu dihasilkan oleh makanan, maka baik buruknya tenaga itu tergantung dengan apa yang kita makan. Maka ketika yang kita makan adalah sesuatu yang halal, bersih, suci, jangankan dari yang haram, yang subhat pun gak ada, maka akan melahirkan tenaga-tenaga yang mudah kita gunakan untuk melakukan amal soleh. Akan tapi ketika yang kita makan adalah sesuatu yang haram, na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik, maka akan melahirkan tenaga-tenaga yang mudah kita gunakan untuk berbuat jahat, zalim, melakukan segala macam bentuk keharaman. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Sampai di dalam kitab Ihya di sini disebutkan, wa qala Sahal radhiyallahu ta'ala anhu, man akala al-harama asad jawarihuhu sya'a am aba, alima aw lam ya'lam, wa man kanat ta'amatuhu halalan ata'athu jawarihuhu wa wuffiqat lil khairati. Barang siapa yang makan makanan yang halal, maka seluruh anggota tubuhnya, mata, kaki, telinga, mulut, hidung, lesan, hati, semuanya pokoknya akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Akan tapi ketika yang dimakan ada sesuatu yang haram, maka mau nggak mau, sadar nggak sadar, maka seluruh anggota tubuhnya akan jahat, akan zalim, akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Jadi makanan itu mempengaruhi sifat dan karakter seseorang. Seperti itu. Kalau yang dimakan adalah makanan yang halal, bersih, suci, akhlaknya akan baik. Akan tapi ketika yang dimakan ada sesuatu yang haram, na'udzubillah subhanahu wa ta'ala, maka akhlaknya akan buruk. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Maka harus dijaga, penting sekali, karena urusan makanan ini termasuk bagian yang sangat penting di dalam agama. Bahkan disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dakwakan talabul halali fariidah ala kulli muslim, bahwasanya mencari sesuatu yang halal itu hukumnya wajib setiap orang Islam. Seperti itu. Sama halnya dengan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di makan makanan halal itu sangat penting. Jangan sampai kita
bercampuran barang syubhat, apalagi yang haram. Kenapa? Ya itu tadi, watak, sifat, karakter seorang itu tergantung dari mana dia makan. Kalau dia makan sesuatu yang halal, maka akhlaknya baik, otaknya cerdas, akhlaknya baik. Tapi kalau dia makan sesuatu yang haram, otaknya tumpul, akhlaknya buruk, wataknya buruk, karakternya buruk. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Makanya orang dulu itu yang dimakan ya biasa-biasa aja, tapi betul-betul suci, bersih, halal. Makanya anak-anaknya pintar, luar biasa anak-anaknya pintar. Sekolah dimanapun dia juara top, akhlaknya baik, dikasih tahu mudah, diajarin juga mudah, pintar lah pokoknya. Kenapa? Orang tuanya makan yang halal, walaupun biasa, kodokan puhung, telo, geduk, tapi yang dimakan sesuatu yang halal. Seperti itu. Yang diberikan juga kepada anak juga halal, maka hatinya bersih, akhlaknya bersih, ya kan, cara berpikirnya juga bagus. Tapi ketika yang dimakan haram, na'udzubillah subhanahu wa ta'ala, sekolah dimanapun nggak hasil. Kalaupun hasil, suatu saat ilmunya digunakan untuk jahat. Kenapa? Karena sekolahnya bayar pakai uang haram, yang dimakan haram. Suatu saat ilmunya, kalaupun dia berhasil, ilmunya digunakan untuk jahatin orang, zalim ke orang, nipu orang, manfaatin orang. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Kita menjumpai bahwasanya orang-orang kampung yang lugu-lugu itu bukan siapa-siapa mereka, tapi makanannya halal, bersih, suci. Anak-anaknya itu menjadi profesor, menjadi dokter, menjadi rektor, menjadi ulama besar. Padahal bapaknya di rumah nyangkul nyawah. Yang dimakan cuman kodokan puhung, rebusan ubi-ubian itu. Biasa aja. Tapi saking halalnya, ya kan, itu mempengaruhi karakter anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya pintar, akhlaknya baik, otaknya cerdas. Dan suatu saat ketika mereka menjadi orang yang luar biasa, ilmunya digunakan untuk baik ke orang. Kenapa? Bermula dari apa? Makanan yang halal. Bermula dari rezeki yang halal. Seperti itu. Paham tak? Jadi sangat penting sekali. Jangan sampai kena yang haram. Bahkan di Ihya juga disebutkan bahwasanya umpamanya sudah takdir ya, menikah dengan perempuan yang akhlaknya buruk, punya anak, hamil, melahirkan. Jangan sampai bayi kamu itu disusui sama ibunya. Kenapa? Karena karakter itu menyesuaikan dari mana dia tumbuh. Kalau tumbuhnya dari yang halal, akhlaknya akan baik. Tumbuhnya dari yang haram, akan buruk. Kalau tumbuhnya dari perempuan yang akhlaknya nggak baik, khalas, anaknya secara umum juga nggak baik. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Di sisi lain, makan makanan yang halal itu membuat doa kita mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang dimakan adalah satu yang haram, maka doanya bisa jadi mustahil akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan juga di dalam hadis juga, kelanjutan hadis ini, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW cerita, ada seorang laki-laki melakukan suatu perjalanan yang mana perjalanan termasuk salah satu sebab dimudahkannya terkabulnya doa. Dia melakukan perjalanan dalam keadaan susah, lusuh, campang-camping. Dia angkat tangannya doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi doanya enggak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Rasulullah? Bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang dia makan haram, yang dia minum haram, makanya haram. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib subhanahu wa ta'ala. Jadi makanan-makanan yang haram itu salah satu penghalang terkabulnya doa kita. Mungkin doa kita nggak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara apa yang kita makan haram, mungkin. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang dulu, ya seperti kisah yang tadi itu, orang tuanya nyangkul di sawah, kerja seadanya, tapi rizkinya betul-betul halal, luar biasa, halal pokoknya. Maka berhubung halal, bersih, suci,
yang dia makan suci, yang ia berikan kepada istrinya, kepada anaknya suci, halal semua, maka anak-anaknya akhlaknya bagus, hatinya bersih, akalnya cerdas, otaknya cerdas. Di waktu yang sama, doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tuanya doa, ya Allah, jadikan anak-anak saya menjadi anak-anak yang akhlaknya baik, menjadi anak-anak yang lisannya bagus, lisannya yang terjaga, menjadi anak-anak yang pintar, akhlaknya bagus, menjadi anak-anak yang selamat, menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Jadikan sekolahnya lancar, modoknya lancar, ngajinya lancar, ya Allah. Di waktu yang sama anaknya pun sama doa, ya Allah, jadikan saya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada Allah. Kolaborasi antara doa orang tua dan anaknya, dan dua-duanya sama-sama makan yang halal. Apa yang terjadi? Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak heran bapaknya nyangkul di sawah, anaknya menjadi profesor dokter. Enggak heran bapaknya itu nyangkul di sawah makan seadanya rebusan jagung, anaknya menjadi rektor, anaknya menjadi presiden, anaknya menjadi ulama besar, akabir ulama'il ummah. Makanannya halal seperti itu. Tapi ketika yang dimakan adalah sesuatu yang haram, pasti sekolah dimanapun pasti nggak hasil. Dikasih tahu pun mental. Kalaupun sekolahnya berhasil, pasti keberhasilannya ini, ilmunya ini suatu saat nanti digunakan untuk apa? Menjahatin orang, nipu orang, bodoh-bodohin orang, ya kan? Memanfaatkan orang lain, nipu orang lain. Kenapa? Karena yang dimakan haram, bayar sekolahnya pakai uang haram. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Jadi makan makanan yang halal itu sangat penting sekali. Maka marilah kita semangat mencari sesuatu yang halal seperti itu. Bahkan saking pentingnya mencari makanan-makanan yang halal, rezeki-rezeki yang halal, disebutkan di sini bahwasanya ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara mencari rezeki yang halal. Jadi di saat kita kerja mencari rezeki yang halal, itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dengan kerja semacam itu. Bahkan di sini sebutkan inna awwala luqmatin ya'kuluha al-'abdu minan halalin yughfaru lahu ma salaf min dhunubihi wa man aqama nafsahu maqama dhullin fi talabil halali tasaqatat anhu dhunubuhu katasaquti oraki asyajar. Bahwasanya suapan pertama kali yang ia makan dari makannya halal itu membuat dosa-dosanya yang berlalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang merendahkan dirinya, siap dicaci maki di saat dia mencari sesuatu yang halal, ya kan, demi mencari sesuatu yang halal, maka dosanya itu berguguran layaknya dedaunan yang rontok gugur dari pohonnya, seperti itu. Jadi di waktu yang sama mencari sesuatu yang halal itu membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW juga menegaskan barang siapa yang capek, peras keringat, banting tulang di pagi hari, pulang sore dalam keadaan capek, tidur, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini penting juga kita mencari pasangan yang solihah, itu sangat penting sekali. Karena perempuan yang solihah itu sangat penting sekali, akan menunjang kita untuk menyemangati kita untuk mencari sesuatu yang halal meskipun sedikit, seperti itu. Tapi ketika pasangannya nggak baik, wah, yang penting banyak meskipun haram. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dulu para ulama, mereka memiliki istri yang salihah luar biasa. Setiap kali suaminya berangkat kerja, istrinya, para ulama ini senantiasa berpesan kepada suaminya, Mas, sekarang pagi ini jenengan berangkat kerja, engkau berangkat kerja. Pesan saya, nanti sore pulang jangan sekali-kali Anda membawa sesuatu yang haram ke dalam rumah ini, sehingga kita makan. Saya mau makan, anak Anda juga makan.
Kalau sampai Anda pulang membawa barang yang haram, sampai saya makan, sampai dimakan oleh istri saya, anak-anak kita, maka jangan salahkan siapapun ketika suatu saat saya dan anak-anak kita menjadi orang yang berani kepada Anda, menjadi istri ataupun anak yang durhaka kepada Anda. A'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya tadi seperti di awal, sifat karakter seorang, watak itu tergantung dari mana dia tumbuh. Ketika tumbuhnya, ya kan, dari sesuatu yang haram, maka mau nggak mau, sadar nggak sadar, maka dia akan jahat, zalim, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika yang dimakan adalah sesuatu yang halal, maka mau nggak mau anggota tubuhnya akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada suami, baik kepada istri, baik kepada anak, baik kepada siapapun. Berkat apa? Yang dimakan ini makanan yang halal. Makanya perintah makan makanan yang halal itu lebih didahulukan ketimbang melakukan amal solih. Kenapa? Karena amal solih itu bermuasal dari makan. Ketika yang dimakan ada makanan yang halal, bersih, suci, jangankan yang haram, yang subhat aja nggak ada, maka akan melahirkan tenaga-tenaga yang mudah taat, sulit maksiat. Tapi kalau yang dimakan ada sesuatu yang haram, akan melahirkan tenaga-tenaga yang mudah maksiat, sulit taat. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dari. Bahkan di sini juga disebutkan waruya anna ba'da as-salihina dafa'a ta'aman ila ba'd al-abdal falam ya'kul fasalu an dhalik faqala nahnu la na'kul illa halalan falidhalik tastaqimu qulubuna wa yadumu haluna wa nukashifu al-malakut wa nushahid al-akhirah walau akalna mimma ta'kuluna 3 ayyam lama raja'na ila syai' ولا ذهب الخوف والمشاهدة من قلوبنا فقال له الرجل فإني أصوم الدهر وأختم القرآن في كل شهر 30 مرة فقال له بعد الأبدال هذه الشربة التي رأيتني شربتها من الليل أحب إلي من 30 ختمة في 300 ركعة من أعمالي. Ringkasnya gini, ada seorang wali diberi makanan, tapi walinya nggak mau makan. Duh, kenapa nggak makan? Kita nggak mau makan kecuali yang betul-betul halal, bersih. Oleh karena itu hati kita baik, hati kita baik, akhlak kita baik, dan seterusnya bisa baik berkat apa yang kita makan itu betul-betul halal. Andai kata kita makan seperti yang kalian makan, sembarangan, gak peduli halal, 3 hari saja, maka semua ilmu saya, ilmu mengenal Allah, ilmu akhlak dan seterusnya pasti akan hilang. Kita nggak akan mengenal akhirat langsung. Kenapa? Kita sembarangan. Padahal cuma makan selama 3 hari, apalagi lebih. Seperti itu. Akhirnya orang yang ngasih makan tersebut, jangan sembarangan, saya itu puasa full 1 tahun. Lalu kemudian saya bisa menghatamkan Al-Quran 30 kali di dalam 1 bulan. Setiap bulan saya hatam 30 kali hatam Al-Quran. Kata walinya tersebut, hadhi syirbah allati ra'aytani syarabtuha min al-lail ahab ilayya min 30 khatmah fi 300 rak'ah min a'malik. Asal kamu tahu ya, meminum minuman yang halal yang kamu lihat barusan ini, betul-betul halal, ini bersih, suci, itu lebih senang saya ketimbang hatam Al-Quran 30 hari selama 1 bulan, dalam ratusan rakaat, puasa 1 tahun, tapi makannya sembarangan. A'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, nggak ada artinya, nggak ada artinya. Mending saya nggak terlalu ibadah saya itu secukupnya, ngepres pas-pasan, makanan saya itu betul-betul halal, bersih, suci,
daripada ibadahnya banyak, hatam 30, juz 30 kali selama 1 bulan, puasa dan seterusnya, tapi urusan makan nggak dijaga. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Saya sendiri dulu waktu kecil, lucu ini kisah aja. Biasa anak kecil di kampung biasanya ketika ada tebangan tebu, orang-orang di kampung pada ambil tebu di situ. Waktu itu saya kurang lebih kelas 3, kelas 4, masih kecil. Teman-teman pada ambil tebu, saya ngikut. Ambillah beberapa batang tebu, saya ikat, mungkin ada 5 atau 4. Saya ikat pakai daun tebu, bawa pulang. Nyampe rumah, bapak saya nanya, dari mana ini tebu? Dari sawah. Udah izin sama yang punya. Izin? Apa izin gitu dalam hati saya? Ya nggak izin, saya nggak izin. Wah, langsung dipukulin habis-habisan sama bapak saya. Ikat lagi tebunya, naikin ke motor. Ayo saya antar. Saya diantar lagi ke sawah, suruh balikin tebunya. Akhirnya besoknya saya paham, oh berarti kalau ambil tebu di sawah harus izin gitu. Akhirnya saya izin sama siapa? Yang nebang. Wah, ambil pulang. Sampai rumah, dari mana tebu? Dari sawah, tebangan sana, tebangan tebu. Udah izin? Oh udah dong. Dengan PD-nya saya. Izin siapa? Ya yang nebang gitu. Yang nebang itu bukan yang punya, dia itu karyawan, dia itu buruh, disuruh untuk nebang tebu, tapi yang punya bukan dia, yang punya sana itu loh rumahnya. Waduh, saya dipukul lagi sampai nangis. Saya bilang, ini bapak saya kok jahat banget sih, kok jahat banget gitu. Teman-teman saya ambil tebu di tebangan kok nyantai-nyantai aja, bahkan ambil tebunya kadang sama bapaknya. Ambil tebu banyak, diikat pakai daun tebu, taruh di atas sepeda ontelnya itu, pulang bareng sama bapak. Sedangkan saya kok dimarahin sama bapak saya. Siapa sih ini, orang jahat banget gitu. Bapak saya anggap seperti itu. Akhirnya balik ke sawah, balikin. Setelah berjalannya waktu sedikit demi sedikit, gede, saya paham, oh ternyata bapak saya itu menjaga jangan sampai anaknya itu memakan barang yang haram semacam ini, barang yang bukan miliknya. Ya meskipun ngambil di tebangan gitu. Memang kelihatan sedikit kalau kita melihat diri kita sendiri, ambil tebu cuman 4-5 batang saja. Tapi kalau dikalikan seluruh kampung dan anak-anaknya semua ambil ke sawah, itu berapa truk sudah itu. Aslinya kan seperti itu ngitungnya. Oh, akhirnya berhubung bapak saya tahu bahwasanya anaknya itu doyan tebu, akhirnya dibelikan pohon tebu, ditanam di samping rumah sampai tebunya banyak. Ya Allah. Dengan berjalannya waktu ngaji, akhirnya paham, oh iya, makanan itu sangat penting sekali. Baik buruknya orang, karakter seseorang itu tergantung dari mana dia tumbuh. Kalau tumbuhnya dari yang halal, akhlaknya baik, otaknya cerdas, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika tumbuhnya dari sesuatu yang haram, maka akhlaknya buruk, karakternya buruk, otaknya tumpul. Kalaupun cerdas, pasti kecerdasannya digunakan untuk jahat, zalim, nipu orang lain, dan doanya sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sekelumit tentang pentingnya memakan makanan yang halal seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. In kuntu mukhtian sawibun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.